Oke, dimulai dari kata ekologi, di mana pertama kali ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel. Beliau ini adalah seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Kata ekologi terdiri dari kata oikos dan logos, di mana oikos merupakan rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos itu merupakan suatu telaah atau studi. Jadi, jika kedua pengertian ini digabungkan, ekologi menjadi suatu ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk, yang simpelnya adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari pengertian ini, ekologi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ekologi hewan dan tumbuh-tumbuhan, karena ekologinya yang terbatas, seperti yang kita tahu. Terus ekologi yang kedua adalah ekologi manusia atau sosial, karena ini diterapkan pada manusia. Jadi, jika kembali lagi tentang apa yang saya pahami dari ekologi administrasi, jadi ekologi administrasi itu merupakan pembelajaran mengenai suatu adanya proses saling mempengaruhi, di mana hal ini timbul karena akibat dari adanya hubungan normatif secara total dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi, negara maupun antar pemerintah, baik itu vertikal horizontal dengan masyarakatnya, di mana tujuannya dari ekologi ini untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, ataupun keuangan. Kemudian, manfaat yang saya peroleh dari mempelajari ekologi administrasi yaitu yang pertama, dapat mengetahui perkembangan dari sistem administrasi negara tertentu. Yang kedua, bahwa kita masyarakatnya dapat mengembangkan suatu sistem administrasi yang cocok dengan kondisi kita, keadaan kita masyarakatnya. Yang ketiga, itu masyarakat bisa menjauhi lingkungan yang bertolak dari sistem negaranya yang sendiri atau yang tidak sesuai aturan dari negara kita itu. Terus yang keempat, dari ilmu ini bisa dikembangkan, yaitu masyarakatnya atau SDM-nya demi mengadaptasi perkembangan yang semakin global. Ekologi atau lingkungan merupakan faktor yang berada di luar organisasi. Cakupan dari ekologi ini yang pertama adalah lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Kemudian lingkungan khusus, di mana hal ini yang memiliki pengaruh yang dampaknya dirasakan secara langsung, seperti persaingan, serikat kerja, permintaan dan penawaran, ataupun kelompok kepentingan. Sementara itu, ruang lingkup yang harus kita perhatikan adalah sebagaimana yang dipelopori oleh Katz dan Kahn tahun 1978 yang selalu dimonitor. Yang pertama itu adalah nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, lingkungan politik, legal atau ilegal. Yang ketiga, lingkungan ekonomi atau tenaga kerja. Yang keempat, lingkungan informasi atau perkembangan dari teknologi. Yang kelima, lingkungan fisik ataupun geografis. Kemudian timbul karakter ekologi. Yang pertama itu turbulence, di mana hal ini berkenan dengan sifat lingkungan yang mengalami perubahan yang kacau balau atau tetap stabil. Karakter selanjutnya adalah magnificent yang berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting itu, di mana untuk mengkaji hal ini dibutuhkan disiplin ilmu dari manajemen strategis
yang kita kenal dengan analisis SWOT. Teknik umum yang sering digunakan untuk membaca karakteristik lingkungan. Apakah lingkungan memberikan peluang dan ancaman? Dengan mengetahui informasi tentang peluang dan ancaman tersebut, suatu organisasi dapat mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyesuaian. Berbagai teknik seperti teknik forecasting, market analysis, stakeholder analysis, dan lainnya diterapkan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh kondisi eksternal tersebut. Untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi eksternal itu, organisasi harus mengevaluasi kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatannya. Suatu organisasi hanya dapat bertahan hidup sepanjang ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, yaitu perubahan strategi, struktur, budaya, ataupun budaya kerja. Adaptasi administrasi publik terhadap ekologi. Adaptasi dapat berupa perubahan strategi, struktur, dan budaya kerja, yang mana strategi merupakan pelaksanaan dari kompetisi versus kooperasi, di mana kompetisi terkait dengan perebutan sumber daya yang langka, sedangkan kooperasi terkait dengan membagi sumber daya yang langka tersebut. Untuk menghadapi lingkungan yang tidak menentu ini, organisasi akan mengatur strukturnya lebih kompleks, yaitu dengan menciptakan unit-unit khusus dalam jumlah yang lebih besar dan mengaplikasikannya lebih banyak spesialis. Maka dari itu, adaptasi yang muncul terhadap ekologi diantaranya adalah yang pertama, efek lingkungan terhadap suatu organisasi merupakan suatu fungsi dari dependensinya. Kemudian, lingkungan dinamis memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan struktur daripada suatu lingkungan yang statis. Selanjutnya, kompleksitas organisasi dan ketidaktentuan lingkungan. Hal ini berhubungan secara langsung. Artinya, di sini semakin tidak menentu lingkungan, semakin kompleks suatu organisasi. Selanjutnya, formalisasi dan ketidaktentuan lingkungan. Hal ini berhubungan terbalik dari sebelumnya. Artinya, semakin tinggi ketidaktentuan lingkungan, semakin rendah formalisasinya. Kemudian, semakin kompleks lingkungan organisasi tersebut, semakin tinggi tingkat desentralisasi kebijakan daerah tersebut. Yang terakhir, lingkungan yang sangat tidak ramah akan menuntut sentralisasi yang temporer. Soal yang terakhir, seperti yang kita tahu, pembangunan berkelanjutan atau SDGs menjadi tujuan PBB sebagai tidak lanjut dari MDGs. Untuk mencapai proses pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan dan perencanaan yang bersifat ekologis dan berlandaskan etika lingkungan, di mana etika lingkungan ini memandang manusia sebagai komunitas hidup di dunia, seperti juga makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, perkembangan etika lingkungan muncul sebagai akibat dari terjadinya krisis-krisis lingkungan. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari interaksi antara pembangunan dan lingkungan disebut ekologi pembangunan. Manusia, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan, merupakan bagian ekosistem. Pandangan inilah yang dipakai dalam ekologi pembangunan berkelanjutan. Aspek penting dari proses pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah aspek ekologi. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam yang selalu cukup, baik
untuk di masa sekarang maupun di masa nantinya. Ketersediaan sumber daya alam juga terkait dengan adanya daya-daya dukung lingkungan, yang mana hal ini akan mempengaruhi berjalannya proses pembangunan, sehingga SDGs menjadi ekologi sebagai pilar utama dibanding pilar yang lainnya. Suatu proses pembangunan mempengaruhi sistem ekologi. Demikian juga sebaliknya, pembangunan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidup. Maka dari itu, kaitan antara ekologi administrasi dengan pembangunan berkelanjutan sangat erat hubungannya. Sehingga demi pembangunan yang semakin berkembang dan berlanjut, sangat dibutuhkan perkenaan dari ilmu ekologi administrasi.